Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan channelnya Siti Holis. Pada kesempatan kali ini saya mau menjawab lagi tentang sebuah pertanyaan yang bertanya di kolom komentar di video yang sudah saya upload. Pertanyaannya itu dari Mbak Eni Asgar. Salam kenal dari saya Al-Fakir. Saya ucapkan juga kepada sahabat-sahabat yang sudah bertanya di channelnya Siti Holis ini. Saya ucapkan syukron kasiron, jazakumullah khairul jazaa, terima kasih banyak. Dan mohon maaf yang bertanya yang belum saya jawab, insya Allah nanti saya jawab. Nah, jadi pertanyaannya ini kurang lebih seperti ini, sahabat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz sharingnya. Sama-sama, terima kasih juga Mbak. Maaf Pak Ustadz, saya bertanya, kalau mimpi ada seorang keluarga kakek-kakek sama nenek-nenek. Seorang kakek itu sakit, terus dia itu manggil-manggil nama saya, padahal saya enggak kenal. Setelah itu dia di pangkuan saya, lalu dia meninggal dan saya sendiri yang menungkupannya. Seolah-olah kakek itu diperene tidur sama saya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baiklah, insya Allah nanti saya jawab, namun saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Namun setidaknya kita bisa mengambil dari sisi baiknya dalam mimpi tersebut. Namun sebelum ke pembahasannya, seperti biasa kita baca sholat dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu ila arda syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu ila arda syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu ila arda syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Saya simpulkan pertanyaan dari Mbak Eni ini bahwasannya kalau kita bermimpi dan orang yang kita mimpikan itu kita tidak mengenalnya, dan seakan-akan orang di dalam mimpinya itu seakan-akan meminta pertolongan kepada kita. Itu kira-kira apa arti atau tafsir dari mimpi tersebut? Jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha tahu kebenaran yang terjadi di alam dunia ini, termasuk mimpi tersebut. Tetapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari mimpi tersebut dengan mengambil sisi baiknya, yaitu dengan bertafakur atau kita jadikan renungan introspeksi diri kita masing-masing. Karena memahami dan menafsirkan sebuah mimpi itu dalam syariat Islam sangatlah sulit, sahabat. Yang diberikan mukjizat dalam Al-Quran yang paling tepat untuk menafsirkan sebuah mimpi, kalau tidak salah itu dijelaskan dalam Al-Quran, kalau tidak salah
itu Nabi Yusuf yang diberikan mukjizat, salah satunya itu ya bisa menafsirkan atau mengartikan mimpi, dan setiap mengartikan mimpi Nabi Yusuf itu tidak pernah salah, sama selalu benar. Nah, jadi saya tidak bisa menjawab atau menjelaskan dengan pasti tentang mimpi tersebut yang ditanyakan oleh Mbak Eni ini. Nah, jadi kita ambil sisi baiknya aja sahabat, dan jadikan renungan untuk introspeksi diri. Misalkan dalam mimpinya itu kita seakan-akan dipinta pertolongan oleh kakek-kakek atau nenek-nenek atau sama orang yang tidak kita kenal. Coba kita renungkan, misalkan apa mungkin ya di sekitar kita, misalkan ada seorang kakek-kakek atau nenek-nenek yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Misalkan sedang sakit, tidak punya biaya untuk berobat, atau sedang kelaparan mungkin. Misalkan kalau tidak segera ditolong, nyawanya tidak akan tertolong, misalkan seperti itu sahabat. Terus kalau misalkan kita masih punya orang tua atau kakek nenek yang masih hidup, sudahkah kita menyenangkannya? Kalau orang tua kita atau kakek nenek kita sudah tiada, sudah meninggal dunia, setiap waktu sholat, misalkan setidaknya sudahkah dan seringkah kita mendoakan mereka? Dan kalau kita punya rezeki, misalkan kita punya rezeki banyak, sudahkah kita bersedekah? Nah, jadi menurut saya kalau kita bermimpi yang seperti yang diceritakan oleh Mbak Eni ini, di dalam impiannya itu kan seakan-akan kita itu dipinta bantuannya atau pertolongannya. Nah, jadi kita jadikan renungan saja sahabat, untuk agar hidup kita bisa lebih baik lagi. Dengan catatan dalam mimpi dan renungannya itu tidak melanggar syariat Islam. Kalau misalkan dalam mimpinya itu melanggar aturan syariat Islam, saya sarankan itu kita hiraukan saja ya, jangan dipikirkan mimpi tersebut. Kemungkinan besar itu hanyalah tipu daya setan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.